Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ke-8 nih teman-teman, dari trik catur mematikan, bagaimana cara mengatasi pembukaan catur 4, dan ketika teman-teman salah menangani dari pembukaan ini menjadi hancur berantakan. Kali ini saya akan memainkan pembukaan gambit elepan. Putih dipegang oleh Max Lang dan hitam dipegang oleh Ibram Isukovic pada tahun 1855. Dimulai dari E4 oleh putih, E5 dibalas, kuda F3, dan di sini hitam memainkan dengan gambit elepan yaitu D5 teman-teman. Atau dengan kata lain di sini adalah bishop opening counter attack. Di posisi ini teman-teman, dari putih dengan memukul pion E5, dilanjutkan dengan pion kali pion dan gajah C4, langsung menuju F7 tentunya, dibalas dengan menteri G5. Jawaban dari hitam nih teman-teman sudah benar, namun dilanjutkan dengan kuda F7, dia memukul pion G2. Menteri H5 di sini mengabaikan langkah ancaman benteng. Kesalahan dari sini melanjutkan langkah dari hitam dengan memukul cek. Apakah ini salah? Belum salah nih teman-teman. Setelah raja E2 yang seharusnya tidak memukul gajah, langkah partai dari hitam memukul gajah teman-teman. Inilah penyebab hancur berantakan dari hitam. Setelah ini kita akan kupas dari sisi hitamnya teman-teman. Untuk langkah atau partai pertama, kita mengupas bagaimana kemenangan dari putih menjadi gemilang. Kuda di sini cek dengan double cek menteri dan kuda, raja D7. Dibalas dengan menteri cek F7, membiarkan kuda dipukul, hitam memukul kuda yang di D6. Kuda C3, lagi-lagi dari hitam diberikan benteng yang di A1 teman-teman. Dan masalahnya dari hitam masih tertarik dengan benteng yang di A1, walaupun di sini rajanya sudah terbuka. Menteri di sini memukul benteng yang di A1. Dibalas dengan kuda kali pion cek raja E5. Dia masih belum sadar bahwa ada langkah mat di sini teman-teman. Menteri D5 cek yang memaksa dia harus naik ke F4. Dilanjutkan G5 cek. Dia akhirnya memukul kuda karena tidak ada pilihan langkah. D3 cek, dia baru sadar bahwa langkahnya atau keputusannya mengambil kuda menjadi fatal. Raja di sini satu pilihan yaitu D4 dan di close dengan menteri cek E3. Kalaupun dicek dengan pion tetap mat ini teman-teman. Dia baru sadar setelah memukul kuda bahwa tidak ada pelarian. Walaupun dia perwiranya masih penuh, namun mat di medan tengah dari raja hitam teman-teman. Bagaimana langkah ini bisa terjadi? Baik, kita kupas dari sisi bagaimana kalau kita membuat hitam menyikapi langkah seperti ini. Kita balik papan ini menjadi hitam. Baik, di sini teman-teman langkah yang sama atau dengan permainan yang sama barusan. Bagaimana kalau dari sisi hitam? E4 dibalas dengan E5, kuda F3, D5. Sebenarnya dari putih di sini untuk menangkal tangkisan gambit elepan yang sangat tajam nih teman-teman. Di posisi ini lebih baik sebenarnya memukul pion untuk dari sisi putihnya sebenarnya. Ketika E4 didorong menteri E2, kuda F6 dan kuda C3. Gajah ke E7 akan di sini kuda kali kuda dan bisa rokade dari hitam. Ketika ini sama-sama benar langkahnya dipukul oleh gajah dan D4
dilanjutkan dengan benteng ke-8. Bukan berarti hitam akan mendapatkan menteri, pasti akan ditutup dengan gajah. Dipukul pion, menteri di sini cek B5 memaksa pertukaran. Ketika dipukul oleh gajah C6, gajah D3. Langkah menjadi imbang, teman-teman. Ketika permainan dilanjutkan seperti ini, artinya di saat pion D5 dipotong atau diterima oleh putih, ini menjadi imbang. Kembali ke posisi di saat D5, di mana kesalahan tadi hitam hingga menjadi hancur, yang seharusnya bisa di closing dengan hitam menang kesalahan dari putih. Ketika dia memukul pion ini, masih belum salah langkah dari hitam. Pion kali pion dan gajah C4 dengan menuju F7. Menteri G5 ini sudah benar meninggalkan F7 dengan ancaman juga yang berbahaya sebenarnya. Dipukul mengancam menteri kali G2. Inilah detik-detik kesalahan hitam yang memang seharusnya hitam yang menang. Menteri di sini H5. Dan di sini dipukul cek terlebih dahulu. Yang mana kalau ditutup dengan gajah di posisi ini, artinya dari perwira putih unggul. Kalau di sini yang langkah partai, teman-teman, raja adalah ke-2. Yang disinilah seharusnya ini bisa di closing langkah checkmate, tapi gagal mengantisipasi dari hitam menjadi kalah, teman-teman. Di posisi ini sebenarnya dari hitam, kalau tidak mau repot adu paksa menteri karena dia sudah unggul perwira, namun itu kurang baik. Langkah yang sangat brilian di posisi ini adalah mendorong G6. Ini sangat brilian langkah ketika hitam tadi memilih langkah ini, teman-teman, dijamin mat. Langkah terbaik di sini dari menteri putih adalah cek ke E5, gajah ke E7. Ketika di sini menteri memaksa memukul benteng sekaligus akan cek dengan memukul kuda di sini, maka dia tidak sempat memukul kuda, akan dihujani serangan yang sangat mematikan dari hitam. Datang di sini gajah G4 cek. Boleh ditutup dengan pion tapi tetap akan dipukul. Ketika dia ke E3, datang menteri cek yang memaksa dia harus bergeser ke D4. Setelah ke D4, kuda C6 cek. Lagi-lagi dia dipaksa, teman, untuk bergeser ke D5, karena satu-satunya langkah hanya D5 yang aman. Dan setelah dia D5, maka di sini di close dengan langkah yang sangat indah. Saya yakin teman-teman tahu langkahnya ini, di mana close checkmate-nya dari putih. Jika dengan kuda tentu akan dipukul dengan menteri. Jika dengan benteng tentu akan dipukul dengan kuda, teman-teman. Di mana langkah checkmate-nya adalah pion didorong ke E3 dan ini checkmate. Tidak bisa ditutup dan tidak bisa bergeser raja putih. Seharusnya langkah ini yang dimainkan oleh hitam. Banyak langkah blundernya di hitam hingga mengakibatkan kekalahan dari hitam. Padahal jawaban putih banyak salah, teman-teman. Baik, kita lanjut ke gambit elepan berikutnya. Contoh dari partai turnamen dari Grandmaster dunia. Di partai yang kedua nih, teman-teman, dari gambit elepan dimenangkan oleh hitam di permainan partai nyata dari Grandmaster dunia. Putih dipegang oleh Harlo Bassi dan hitam dipegang oleh Eugene Delmar, salah satu penggagas dari gambit elepan tersebut. Sekarang saya akan mainkan langsung tanpa analisa sampai putih ini menjadi kalah. Dimulai dari E4 oleh putih, E5 dibalas, kuda F3, D5. Di sini, teman-teman, putih menjawab, kuda langsung memukul pion. Gajah D6 dibalas dengan D4. Pion kali pion, kuda C4. Kuda F6
gajah G5 langsung rokade dari hitam. Kuda C3 persiapan untuk mengambil pion, sekaligus kuda yang di F6 yang terpin oleh gajah. Benteng G8 dan kuda ke D5 tetap. Gajah ke E7 dan dipukul cek oleh putih. Dipukul oleh menteri C3. Dilanjutkan dengan H6. Gajah ke H4, menteri G6. Melepaskan ikatan pin sekaligus mengancam kuda di sini. Kuda ke E5 di sini dibalas dengan kuda ke D5. Gajah C4 langsung memimpin kuda C6. Menteri B3 dua kali ancaman kuda yang di D5 ini teman-teman. Namun di sini hitam tetap menjawab dengan kuda kali kuda. Gajah di sini kali kuda. Datang kuda cek ke D3, meloloskan satu sisi serangan. Raja ke D2 di sini, menteri ke F5. Sekaligus menjaga petak F7 tentunya. Benteng ke F1, persiapan untuk mendorong sekaligus melindungi C6. Gajah C4, menteri cek F4 yang memaksa raja harus bergeser. C2 dibalas dengan B5. Perlahan di sini langkah dari putih terdesak teman-teman. Gajah di sini ke D5 langkah partai. Karena jika pun mengukur pion F7, langkah memaksa itu akan diambil oleh menteri. Di sini diterima tawaran itu. Dipukul oleh menteri sekaligus mengancam benteng, dan di sini gajah G6. Dilanjutkan gajah G3 dengan mengancam menteri. Menteri G4 dibalas dengan F3. Pion kali pion. Di posisi ini sudah terlanjur hancur teman-teman. Kalaupun di sini dari putih mengambil kuda yang di D3 teman-teman, maka lebih parah. Akan datang langkah pion kali pion sekaligus mengancam salah satu benteng. Ketika dia ke F4, maka tetap akan dipukul sekaligus promosi menteri. Dipukul menteri ini, maka hilang benteng. Sudah terlanjur hancur posisi dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion kali pion. Langkah partai di sini benteng kali pion F3. Gajah F5 dibalas dengan raja ke B3. Belum bisa di sini diambil cek langkah ke B8 karena masih terjaga oleh gajah gelap putih. A6 dibalas dan di sini menteri ke B7. Dilanjutkan benteng ke D8. Dibalas dengan benteng F1, persiapan untuk mengambil gajah terang dari hitam, benteng ke E2. Mengabaikan gajah tersebut dengan ancaman putih harus kehilangan menteri. Di sini dari putih teman-teman memukul pion A6. Menteri G6 dibalas dengan menteri ke A5. Dengan maksud mengancam benteng, dan di sini benteng ke C8 teman. Benteng kali gajah datang cek oleh benteng, yang mana raja dipaksa bergeser ke lajur A teman. Setelah dia ke A3, benteng cek ke C3 dengan mukul pion. Di posisi ini dari putih menyerah teman. Walaupun di sini secara perwira imbang, tapi di posisi ini menyerah. Kok bisa menyerah? Mungkin itu. Ketika di sini putih mengambil benteng, maka akan datang menteri ke-6 checkmate. Kalaupun masih bisa ditutup, tetap checkmate. Kembali ke posisi, kalau di sini raja ke-4, maka di sini datang langkah menteri C6. Cek. Yang mana wajib ditutup, dan setelah ditutup, ini juga checkmate. Di mana kesalahan putih dari partai ini sehingga menciptakan langkah yang hancur berantakan seperti ini teman-teman.
Kesalahan putih adalah di langkah pembukaan yang menjadikan hancur berantakan seperti ini, teman-teman. Kita balik papan ini menjadi posisi putih. Baik, di posisi ini dimulai dari E4 oleh putih, E5, kuda F3, D5, kuda kali pion. Di sini sudah benar, teman-teman. Kalaupun yang sebenarnya lebih bagus memukul pion yang di D5, namun ketika memukul pion E5 ini juga tidak begitu salah, teman-teman. Di posisi ini jika dilanjutkan oleh hitam dengan langkah menteri E7, teman-teman bisa menjawab D4 tentunya. F6, kuda D3. Ketika diambil pion ini, maka kuda ke F4 lagi. Kalaupun misalnya diancam lagi dengan pion, maka ada ancaman cek. Kalau kuda C6 dengan mengancam pion, gajah ke B5. A6, langkah terbaik dari hitam akan dijawab gajah ke A4. B5 dibalas dengan gajah B3. Gajah F5 misalnya. Di sini A4 terlebih dahulu, teman-teman. Dan ketika B4, teman-teman bisa rokade. Ini menjadi kuat karena posisi hitam terkunci dengan gajah terang dari putih. Seharusnya di langkah awal dari gambit elepan tangkisannya seperti ini, teman-teman. Ada dua kemungkinan di saat posisi D5, bisa teman-teman mengambil pion, bisa mengambil pion juga dengan kuda. Namun langkah lanjutannya minimal teman-teman bisa kuasai 10 langkah. Begitu, teman-teman, ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.